Nah, oke, udah bisa ya. Baik, ya. Yang pertama ini untuk outline-nya ya. Outline-nya yang pertama tentang pengantar strategi marketing. Nanti kita akan coba cari tahu tentang definisi 1.0 sampai sekarang marketing 7.0 ya. Hanya memang di saat kemarin saya pelajari yang di slide ini hanya baru keluar sampai 6.0, yang 7.0-nya itu baru rilis kayaknya awal tahun ini nih. Awal tahun ini. Kemudian yang kedua nanti model marketing ya, ada beberapa acuan ya yang banyak kita tahu SWOT ya, tapi di Pak Hermawan Kertajaya itu mengajarkannya TOS analisis, jadi bukan SWOT gitu. Nanti ada penjelasannya juga kenapa. Kemudian yang ketiga marketing mix, nanti beda ya antara dia itu produk sama nanti jasa ya. Kalau dia itu produk marketing itu dia ada 4P ya. Tapi kalau dia jasa itu ada 7P. Kemudian ada STP, segmentasi, targeting, positioning, marketing. Nah, kemudian yang keempat, service marketing ya, extended marketing mix 7P itu tadi untuk jasa. Nah, tujuannya apa sih teman-teman terkait marketing ya? Bagaimanapun, walaupun kita ada di dunia kesehatan ya, sepanjang pendidikan, apalagi dokter ya, tenaga kesehatan, kita tuh nggak pernah, ini asing banget ini ya, makhluk yang tidak pernah kita temui dalam pendidikan pendidikan kesehatan. Tapi dalam dunia kerja ternyata marketing itu sangat-sangat penting ya. Bahkan di meja poli pun seharusnya dokter bisa melakukan fungsi marketingnya. Nah, masalahnya kita nggak pernah diajarin gitu. Nggak pernah diajarin, nggak pernah how to deliver produk, jasa kita. Bahkan sampai ada dokter kita juga yang nggak enakan gitu ya. Nggak enakan untuk menyampaikan produk untuk bisa dipilih oleh pasien kita gitu. Padahal sebenarnya itu better dibandingkan dia pakai lensa yang biasa misalnya. Kadang-kadang tidak bisa menilai segmen atau pasien kita itu sebenarnya mampu atau tidak. Nah, keterbatasan-keterbatasan itu walaupun memang bukan tugasnya dokter, kita lah di manajemen yang seharusnya bisa memberikan kemudahan-kemudahan ya untuk seluruh stakeholder kita atau siapapun ya yang ada di rumah sakit untuk memahami konsep strategi marketing secara komprehensif dan bisa diaplikasikan sesederhana mungkin ya. Saya mencoba untuk menyederhanakan ini karena bahasanya menurut saya pelatihan ini banyak diikuti oleh setingkat manager up gitu ya, manager up dan kalaupun director ya direkturnya bidang marketingnya gitu, jadi langsung yang kemarin ikut di kelas itu ada yang dia kerja di orang Indonesia tapi ya dia kerja di Thailand, kemudian tapi jualan gasnya Pertamina gitu ya. Kemudian ada juga yang dia dan yang kesehatan itu hanya saya. Biasanya dari kesehatan itu setiap angkatan itu ada, tapi kemarin itu hanya saya. Dari sisanya lebih banyak manufacture, kemudian juga dari memiliki income atau revenue itu sudah besar. Kita langsung ya ambil konteks rumah sakit ya. Kita sama-sama tahu perubahan yang bahkan hitungannya itu bisa detik, menit, jam, kadang-kadang bisa berubah ya. Bagaimana kita menghadapi BPJS itulah yang terjadi gitu. Bagaimana ternyata tidak ada regulasinya tapi bisa berlaku. Nah, itu juga agilitas dari kita itu sangat dituntut untuk bisa memahami segala hal yang terjadi. Nah, termasuk di marketing ya. Marketing ini kita coba apa itu marketing ya. Nah, ini memang sangat Pak Hermawan sekali ya slide. Dan slide-nya bukan yang ini sebenarnya, ini slide yang sudah diambil. Jadi marketing ini adalah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses create ya, membuat, kemudian menawarkan ya, offer, kemudian pertukaran nilai. Jadi exchange dari value
dari satu inisiator kepada stakeholdernya, ke pembelinya ya. Ini definisi dari Hermawan Kertajaya. Nah, mengapa marketing gitu ya? Nah, di sini pasar sangat dinamis karena terus berubah. Nah, marketing ini berarti berurusan dengan pasar yang terus berubah. Marketnya itu kan sangat luas ya. Kita melakukan marketing di Serang sama melakukan marketing di Jakarta, ya tentu beda. Kita menciptakan value produk kita di Serang, kemudian yang baca itu orang Serang sama orang Papua, tentu menurut orang Papua nggak penting gitu. Tapi ketika dibaca sama orang Serang jadi penting. Kita baca sesuatu tentang produk misalnya kosmetik gitu ya. Mungkin di Arab itu apa namanya yang buat lip balm ya. Nah, itu sangat penting karena saya kemarin ngerasain banget ya sampai pecah-pecah bibir. Tapi di Indonesia kayaknya nggak penting gitu. Sampai di sana itu etalase toko-toko obat itu lip balm tuh paling depan, gitu, paling depan. Harganya bervariasi dan sangat dibutuhkan. Jadi sangat beda gitu. Kalau kita ketemu Alfamart di sini sama di Vietnam mungkin beda. Karena baru buka Alfamart di Vietnam gitu. Ya mungkin di situ nggak ada produk-produk yang ada di sini ya. Demikian pun sebaliknya. Nah, itu apa berarti yang ditukar di situ? Berarti ada value yang dianalisa di sana, kemudian adanya di sana dan cocoknya di sana. Termasuk di sini di Serang ya. Rumah Sakit Mata Matwardi, value apa yang kita mau tawarkan, kemudian apa value yang mau ditukar gitu ya. Kemudian nilai apa yang ditawarkan, seperti apa. Nah, ini yang peran penting dari marketingnya. Dan marketing itu dalam Islam pun sudah diajarkan ya. Bahkan bisa juga dalam perannya di surat Al-Jumu'ah kalau nggak salah, tolong koreksi ya Ustadz terutama yang pakai peci. Cuma satu ya. Kalau saya di Al-Jumu'ah ketika berdakwah itu sampaikanlah dengan hikmah ya, gitu ya. Sampaikanlah dengan hikmah. Artinya kan kalau menawarkan sesuatu itu ya harus benar ya, harus sesuai, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Bahwa marketing itu adalah dakwah, saya rasa nggak salah juga gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dalam dakwah itu. Indonesia pun mendapati Islam masuk ke dalam Indonesia karena marketing dari pedagang-pedagang yang datang ke Indonesia yang tujuannya berdagang, tapi pada akhirnya semakin berinteraksi semakin luas dan akhirnya memarketingkan Islam itu yang mereka bawa dari entah itu dari Gujarat, dari mana ya, dari Arab dan lain-lainnya. Nah, ini bersifatnya dinamis, strategis dan menciptakan nilai-nilai ya yang saat ini pun di Rumah Sakit Mata Matwardi itu yang kita lakukan. Jadi marketing membantu perusahaan untuk deal with the dynamic market. Nah, itu yang kita rasakan sekarang. Rumah Sakit Mata Matwardi harus agile, sudah tidak bisa lagi memikirkan hanya dunia mata saja, harus bertransformasi menjadi rumah sakit umum katakanlah. Itu dynamic market. Jadi kita dipaksa untuk melayani pasien di luar dunia mata gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini evolusinya ya teman-teman. Dulu kita mengenal marketing 1.0. Nah, ini tentang bagaimana menjual produk saja, industrial revolution ya. Oh, ini jadul sekali yang benar-benar sangat transaksional gitu. Hanya menjual, lu jual gue beli gitu ya. Dan sesederhana itu saja gitu. Kemudian 2.0, nah di sini berfokus pada pelanggan dan sudah mulai ada internet ya. Nah, ini tujuan marketingnya tuh beda-beda ya. Yang pertama menjual produk, yang 2.0 itu memuaskan dan mempertahankan pelanggannya. Gimana caranya biar retensinya itu terjadi loyalis produk ya.
dompet duafa itu termasuk yang sangat sangat fokus dalam mempertahankan loyalis muzakinya. Kenapa? Karena bukan lembaga zakat milik pemerintah. Dia lembaga zakat swasta. Kemudian trustnya dibangun karena portofolio. Jadi kalau dia tidak menjaga loyalis muzakinya, maka itu akan sangat mudah hilang. Nah, bahkan karena dompet duafa lebih dulu hadir dibandingkan Basnas, loyalis-loyalis yang sejak awal membersamai itu berkembangnya dompet duafa, mereka sangat loyal sekali, gitu. Salah satunya masih di angkatannya yang dulu mendirikan itu ya keluarganya B.J. Habibie gitu ya. Terus juga yang next sekarang seperti Sandiaga Uno itu juga masuk dalam loyalis-loyalis muzakinya dompet duafa yang kalau mau donasi itu atau berzakat itu dikasih cek, silakan dompet duafa isi aja berapa. Semoga kita bisa kayak gitu ya. Silakan Adna ngasih ke dompet duafa isi aja berapa. Gitu. Nah, jadi loyalis-loyalis itu yang dipertahankan. Retensi dalam menjaga pelanggan itu tetap engage dengan produk kita. Kemudian yang ketiga, membuat dunia lebih baik. Nah, ini value ya, mulai muncul yang namanya sosial media. Nah, nanti cara melihat pasarnya juga beda nih kalau kita lihat yang dari atas, kemudian nanti ke tujuan marketingnya dan cara perusahaan melihat pasarnya gimana. Nah, kalau yang 3.0 ini menilai manusia secara utuh ya, lihat hati, pikiran, jiwanya gimana gitu ya. Nah, kemudian ditunjukkan melalui sosial media. Nah, situ sudah mulai banyak hal-hal yang kalau sosial media ini karena dulu asing gitu ya, ketika produk itu muncul dari sosial media, dulu mungkin transfer masih takut gitu. Kemudian masih ada COD mungkin maunya kalau nggak salah tuh Facebook tuh kayak gitu kalau nggak salah dulu tuh. Kita mau ketemu di mana COD-an yuk gitu. Kaskus, bener, ya itu Kaskus. Ya jalannya Kaskus tuh. Iya. Cendol. Ya cendol. Mau nyinggung yang itu takut soalnya masih menjabat. Ya. Bukan saya. Kemudian yang karena sudah mulai ke digital, ternyata itu juga sudah ke transformasi digital untuk payment-nya. Jadi payment sekarang sangat bisa di custom ya, bahkan sangat mempercayai digital transformasi ini sebagai jalan ninjanya gitu ya. Sehingga ketika beli gitu. Itu uang bahkan dari mulai uang itu turun ke gaji ke rekening sampai beli itu nggak lihat uangnya gitu. Tiba-tiba jadi barang COD, barang Shopee datang ke rumah kan gitu. Padahal uang nggak pernah kita sentuh itu. Tiba-tiba uangnya udah ke orang. Ya. Kemudian 5.0 personal individu. Nah, ini sudah mulai yang 5.0 ini AI ya. AI ini sudah kita lihat dalam 3 tahun terakhir dari mulai dikenalkan, dari mulai apaan sih ini gitu ya, sampai sekarang jadi meme presiden Israel yang katanya mati tapi nggak mati gitu kan, dan hal-hal yang semakin menunjukkan perkembangan dari teknologi itu sendiri dan sampai kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dan mana yang benar, mana yang tidak. Nah, AI ini juga sangat berpengaruh terhadap pola marketing kita. Coba perhatikan bagaimana pola marketing pemilu. Pemilu zaman Serang milih wali kota udah pakai AI, ya kan? Udah kayak Avenger. Banyak di mana-mana balihonya Pak Agis jadi Avenger ya, gitu. Sampai ada yang protes karena kok jadi awaknya kok nggak gitu kan. Nah, ini sudah mulai AI digunakan dalam semua lapisan ya, termasuk AI di rumah sakit. Di rumah sakit AI adalah salah satu teks ya untuk elektronik rekam medis dan bahkan
merekomendasikan diagnosis dari pasien gitu. Bahkan pembacaan radiologi sekarang AI itu sampai 90% tepat gitu. Nah, kemudian hal ini ternyata belum bisa menggantikan peran dokter di sisi-sisi humanismenya. Hanya di sisi itu aja, dan sebenarnya peran dari dokter itu sudah mulai banyak tergantikan oleh teknologi dan AI itu sendiri. Dan yang keenam, imersifnya, extended reality. Jadi ini immersive customer experience ya. Ini yang sekarang sebenarnya baru sampai ini ya. Saya diskusi sama Pak Anas, kemudian juga teman-teman Markom, kayaknya kita juga ke museumnya ya. Baru sampai 6.0 ya. Itu tentang imersif. Jadi bagaimana secara fisik dan digital itu bisa betul-betul blend gitu ya dalam kita melihat suatu produk ya, bisa dirasakan, kemudian juga produknya bagus. Nah itu teman-teman ya. Jadi perkembangannya ini hanya hitungan mungkin kalau dari awal bisa sampai panjang ya. Tapi semakin ke sini itu pergerakan evolusi marketing itu semakin cepat. Jadi dari mulai 4, 5, 6 itu cepat sekali. Bahkan ke 7 itu mungkin hanya 2 tahun atau berapa tahun ya. Baik, kemudian marketing terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pelanggan. Nah, teman-teman semua, saya kemarin juga mempelajari tentang bagaimana perkembangan dewasa ini terkait dengan pasar ya, terkait dengan pasar dunia. Bagaimana kita juga harus melihatnya, tidak boleh menutup mata tentang perkembangan dinamika geopolitik yang sekarang ada, masalah perang dan lain-lain itu akan merubah cara kita hidup. Bahkan Profesor Jong ya kalau nggak salah ya, yang diwawancara oleh mantan dubes Amerika Serikat untuk mantan dubes Indonesia untuk Amerika, Pak Gita Wirjawan ya. Pak Gita itu menanyakan hal itu kepada Prof Jong yang lagi heboh itu ya. Bagaimana nanti manusia akan beradaptasi terhadap hal yang sekarang ini terjadi. Nah, ternyata yang disampaikan ini cukup mengejutkan karena pada akhirnya manusia akan kembali beradaptasi dengan kemampuan yang ada di sekitarnya. Jadi apa yang ada dan kuat di suatu negara maka dia harus memaksimalkan itu dan hidup darinya. Misalnya di Indonesia atau kita di Serang bisa hidup di sini dengan air yang ada apa gitu. Jadi agilitas dari sebuah komunitas atau populasi itu sangat bergantung dari resources atau apapun yang ada, sumber daya yang ada di daerahnya. Kalau dulu kita sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah misalnya, ya sekarang kita harus bisa, ya kemarin sampai kita ngobrol ya teman-teman, mungkin kalau ke rumah sakit kita nih pada akhirnya naik sepeda lah gitu. Nah, atau seperti apa, hal-hal yang mungkin resourcesnya itu bisa digunakan. Kalau naik sepeda di gurun kan nggak bisa juga gitu. Nah jadi ontak berarti ya gitu. Jadi kembali kepada kearifan lokal, dan kalau kita berkaca pada bagaimana Islam memprediksi dekatnya kita dan kiamat, wah ini marketing sampai kiamat nih kita bahasnya. Itu disampaikan bahwa manusia akan kembali seperti zaman ketika sebelumnya dan kembali memanah, kembali berburu begitu ya. Maka sunnah untuk mencontoh apa yang dilakukan Nabi itu menjadi relevan sekarang. Oke, kita lagi teman-teman, ini bab kedua ya, baru 2 bab ya. Model marketing ya. Ini tolong timekeepernya ya. Kita 2 jam aja kan? 2 jam ya. Ini udah berapa? Udah 1 jam ya? Belum, masih setengah jam. Oh belum ya. Siap. Model marketing, ya ini kerangka kerja untuk merancang dan mengimplementasikan strategi marketing secara sistematis. Mungkin tidak semua dari setiap unit itu perlu terkait dengan materi ini ya. Dan saya lihat di Markom sudah selangkah, beberapa langkah bahkan mungkin lebih memahami ini, apalagi sudah pernah mengikuti pelatihan di mana? Ailing ya kemarin.
Kalau saya lihat kayaknya itu materinya sama deh, sama ini gitu. Baik, kita coba mulai ya. Nah, ini adalah outlook dari model marketing. Ini yang pertama ya, urutan pertama yang harus kita pahami. 4C outlook ini yang isinya itu ada 4 ya. Tentang model marketing. Yang pertama adalah perubahan ya. Kemudian yang kedua, C yang pertama adalah change. Kemudian yang C yang kedua adalah competitor ya. Yang ketiga adalah customer. Kemudian yang keempat adalah company. Nah, yang pertama kita bicara tentang perubahan ya. Nah, ini yang harus kita analisa ya. Sebenarnya ini kita lakukan juga dalam pembentukan RKAT kita ya. Kita harus tahu yang perubahan-perubahan apa di sains teknologi, di hukum politik ya. Kemudian sosial budaya itu yang kemarin kita elaborasi dalam menentukan permasalahan problem yang ada di sekitar kita. Kemudian bisnis ekonomi yang sedang terjadi, industri pasar yang sedang terjadi. Volatilitas itu perubahan-perubahan yang terjadi itu harus kita ukur. Kemudian kompetitor. Nah, gerakan tidak pasti dari pesaingnya berdasarkan kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, ini juga bagaimana misalnya rumah sakit ini kita bisa tahu peta dokter spesialis mata yang ada di Kota Serang dan sekitarnya. Bagaimana pergerakan mereka ke arah mana, mereka lebih condong dalam pengembangannya itu berfokus pada layanan apa ya. Kemudian pangsa pasarnya ya, lebih kemana, apakah ke menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, ini termasuk nanti berhubungan dengan customer ya, kompleksitas, kebiasaan, preferensi, dan juga perilaku pelanggannya. Nah, dan yang terakhir company ya, ambiguitas keputusan perusahaan sebagai respon terhadap 3C lainnya. Nah, jadi perusahaan akan sangat bergantung pada kondisi-kondisi yang lain nih, terhadap perubahan itu, terhadap perubahan politik atau terhadap perubahan industri pasar terkait dengan pricing katakanlah untuk obat ya. Ini kemungkinan yang akan kita hadapi teman-teman ya, perubahan pricing harga obat misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Modifikasi tarif rumah sakit misalnya, membuat tarif itu dalam beberapa planning sehingga ketika ada perubahan yang sangat signifikan kita sudah lebih siap gitu ya, sampai the worst strategi yang harus kita lakukan ketika pricing itu berubah begitu cepatnya. Kalau kita lihat di Australia, kita lihat di Amerika, harga minyak 1 liter itu sudah sampai $8. $8 itu 1 liter langsung pulang kita balik kanan kayaknya. Kalau orang terjadi di Indonesia. $8 di rupiahin berapa? $8 Amerika. Iya, dolar Amerika. Sekarang udah itu udah 17. 17 kalikan 8. Seliter. Iya kan? Udah mendingan ke kantor jalan atau berangkat lebih pagi kan? Lari. Naik kuda. Tapi mana udah 120. Benar itu. Jadi di Amerika $8 kalau nggak saya lihat ya, terakhir itu $8 ya. Dan Indonesia sekarang walaupun sudah ada keputusan, sedikit banyak itu akan merubah peta distribusi obat itu sendiri dan juga harga dari distribusi obat itu sendiri. Karena pasti untuk mendeliver obatnya akan naik harganya. Nah, apalagi produk-produk kita itu consumable-nya banyak dari Eropa, dari negara-negara yang jauh dari sini gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga, teman-teman. Nah, itulah yang C yang keempat, itulah yang keputusan perusahaan yang diambil atas dasar yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Oke, nah ini detail implementasinya. Kita mulai nih misalnya dari change yang tadi sudah mulai kita elaborasi lah ya tadi ya, untuk yang change yang pertama. Kemudian yang kompetitor nih, kita bisa lihat nih value supplier ya, kita lihat supplier kita nih ya. Tadi kita bahas nih, apa kita samperin aja nih supplier kita, kenapa injektor masalah mulu nih misalnya gitu ya. Nah, ini kita harus coba memilih mana yang memang kita bisa jadikan
partner ya dalam kondisi-kondisi yang saat ini kita butuhkan. Kemudian bisa menjadi lebih kuat ini, atau bisa jadi lemah nih, atau ada pesaing potensial emerging ya, yang dimungkinkan. Misalnya nih Eka Hospital ya, Eka Hospital nih bentar lagi buka nih, jangan-jangan nanti ada eye center, kan? Ada eye center Eka Hospital bisa aja. Kayak di Pekanbaru dulu eye center itu ya SMAC sama Pekanbaru Eye Center. Tiba-tiba ini dua-duanya kena fraud, langsung diputus BPJS 2 tahun gitu, karena ya mirip-mirip masalahnya kayak kita, tapi mereka diputus itu. Nah ini diambil kesempatannya oleh Awal Bros, langsung Awal Bros bikin Awal Bros Eye Center gitu, dan mengakuisisi dokter-dokter dari SMAC dan dari mana tadi, Pekanbaru Eye Center. Nah ini yang dilakukan teman-teman ketika kita tidak melihat peta kompetitor kita, gitu. Saya rasa kalau Eka Hospital ya, nggak ada digit juga di belakangnya kan uangnya, itu bisa melakukan apapun untuk bisa mengakuisisi pasar kita, bahkan analisis competitiveness pasar ya. Kemudian customer nih. Nah kita bicara demand juga nih, kebutuhan akan layanan kita nih seperti apa ya. Apakah cukup apa yang sudah kita miliki sekarang, kemudian bisa loyal atau punya ini enggak, punya kedekatan dengan kita enggak gitu ya. Berapa loyal customer kita? Ya kalau terpikir misalnya Rumah Sakit Mata Ahmad Yani. Dokter Uyi pernah cerita ada salah satu rumah sakit yang membuat beliau loyal ya ke rumah sakit itu. Pokoknya kalau sakit kita ke situ. Selain mata, ya kalau mata ke punya dia sendiri ya. Dia ke rumah sakit apa sih Pak? Rumah sakitnya saya lupa. Beliau cerita dari mulai dia turun ya kan, security-nya bahkan udah tahu namanya. Kemudian sampai masuk langsung disapa juga namanya. Sampai ke rawat inap udah tahu namanya, nggak harus mengenalkan diri. Kita kan kadang-kadang taunya dari gelang. Ibu namanya gitu. Dia udah hafal dulu. Jadi misalnya di nurse siapa yang akan dihadapi, langsung menyapa bagaimana gitu ya. Nggak salah juga nyebut ibu atau bapak, padahal namanya kan ada yang mungkin tidak diketahui, nggak tahu kita agamanya apa. Syariah itu ada identifikasi agama misalnya, preferensi itu bisa kita. Kemudian bisa aja loss kita nggak dapat gitu ya. Nah, teman-teman ini customer pet ini yang saya rasa di Airing kemarin diajarkannya ini. Customer pet yang marketing sangat perlu pahami gitu ya. Nah, apa aja itu nanti ada di slide berikutnya. Apa saja aware, apa saja appeal gitu ya. Kemudian company. Jadi pada akhirnya mempertimbangkan ya, decide ya apa yang ditunjukkan dari C yang lain nih. Nah, kemudian menganalisa kompetensi internal kita. Ya, kenapa? Karena rata-rata ini yang lain itu lebih ke eksternal. Nah, company itu baru menginternalisasi apa yang didapatkan dari data-data itu, kemudian menganalisa apakah kompetensi internal kita bisa mengatasi permasalahan dari C yang lain. Kemudian identifikasi possibilities, artinya apakah kita bisa se-agile apa begitu ya menangani permasalahan yang ada berdasarkan identifikasi itu tadi ya, dari yang change, competitor, customer gitu. Nah ini nanti akan memutuskan nih apakah kita akan go kayak kemarin ya, masalah run for vision ini kita go or no go gitu. Nah, kalau kita kaji satu-satu bisa aja. Jadi go or no go, invest or go home misalnya, atau hold ya, investasi atau apa ini, harvest ya gitu ya. Harvestnya apa berarti panen ya gitu ya. Ya harvest moon apa mainan itu apa namanya tadi, customer pet ya, customer pet. Nah ini karena sulit seberapa aware-nya gitu ya. Bahasa Indonesianya apa aware? Sadarnya produk kita misalnya atau jasa kita
Terus di situ objektifnya tuh saya baru tahu kalau ada Ahmad Wardi misalnya. Oh, Ahmad itu rumah sakit mata. Oh, Ahmad Wardi punya layanan eksekutif. Yang sering saya dengar nih ya. Oh, Ahmad Wardi buka Sabtu Minggu. Nah, itu sering. Buka ya gitu. BPJS bisa terima itu. Nah, itu baru tahu tapi dia belum berangkat gitu kan. Dia belum menunjukkan apa namanya? Keinginan dan mencari lebih tahu ya. Mencari lebih dalam, belum. Kemudian yang selanjutnya appeal. Kayaknya buat produknya bagus gitu ya. Terus mencoba mencari tahu lebih dalam lagi gitu. Nah, kemudian misalnya apa tuh terkait dengan customer understand the message being captured and become interested in certain brands. Misalnya brandnya yang digunakan sama kita misalnya atau apapun produk yang kita tawarkan ini kok banyak dikenal dan dia cari tahu juga nih. Nah, kemudian dia menjadi suka gitu ya. Menjadi I like gitu ya. Kemudian mencoba mencari tahu lebih dalam lagi ya. Dengan apa? Dengan bertanya ke temannya misalnya. Terus coba cari tahu ke online atau review, misalnya lihat Google review gitu ya. Karena dia butuh validasi gitu. Validasi, benar nggak sih? Katanya di sana bagus, benar nggak sih? Gitu. Katanya dokternya jutek, benar nggak sih? Oh iya itu dokter itu marah-marah terus misalnya. Jangan ke situ misalnya. Nah itu kan as a friend gitu ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini sudah terbukti ya, bahwa ternyata orang itu lebih percaya poin ini nih, as a friend. Kalau temennya itu bilang, saya udah ke sana, nggak bagus, nah, kemungkinan dia akan percaya. Dan itu akan menjadi dasar dia akan berangkat ke RSAW atau enggak. Gitu kan. Tidak hanya friend, sebenarnya family, ya kan, kerabat, dan lain-lain. Nah, itu yang berdasarkan penelitian kita ya di Markom juga begitu ya. Yang paling banyak mempengaruhi kedatangan seorang pasien kita adalah kerabat, tetangga misalnya, terus juga temannya. Nah, kemudian akhirnya misalnya melakukan kontak ke call center. Nah, itu juga misalnya ke call center kita, WA kita, nanyain gitu ya, kadang-kadang nggak tahu jam juga ya. Nah, cuma mereka itu tidak mau tahu teman-teman. Pokoknya kalau kita sakit ya pengennya ada yang respon kan gitu. Tapi dia menghubungin misalnya sakit matanya ya jam 11 malam. Gimana? Gitu bisa. Nah, ini mulai menanyakan comparing prices. Sama kayak kita buka Tokopedia, pasti di HP teman-teman ada Tokopedia, pasti ada juga Shopee, pasti ada juga naon deui tah. Beli-beli apa lagi? Hah? Lazada masih ada ya? Masih ada. Apa udah ada? Bukalapak udah tutup. Masih ada? Bukalapak udah di akuisisi. Udah terus. Saya beli sahamnya soalnya boncos. Udah jatuh adanya. Boncos sih. Padahal ingin menunjukkan nasionalisme. Iya, boncos. Itu ya. Jadi comparing price gitu. Bahkan beda gocap gitu ya, beda berapa ribu gitu kan udah menjadi menjadi pembeda yang cukup buat customer untuk memutuskan pindah ke lain hati gitu. Nah, itu I'm convinced. Kemudian, nah yang paling kita targetkan itu memang sampai A4 ya. Bagaimana dia customer itu atau calon pasien gitu ya, itu memutuskan untuk beli atau menggunakan jasa kita. Nah, ini yang kita targetkan ya untuk membeli pertama kali. Nah, itu kan yang pertama kali itu sampai I'm buying jasa kita. Nah, itu yang harus betul-betul kena gitu ya. Karena yang pertama itu begitu menggoda, benar? Menggoda, yang pertama harus menggoda atau gimana? Kesan pertama begitu menggoda. Oh, kesan pertama begitu menggoda. Karena udah punya jadi saya udah punya. Kemudian yang kedua apa aja nih act-nya juga nggak hanya buying gitu ya, bisa aja ada
pada akhirnya kita kena komplain misalnya karena tidak sesuai ekspektasi dia ya. Apa yang dia tanya ke temennya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ya, apa yang dijelaskan di review misalnya di G Drive ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan ketika dirawat. Kemudian getting service ya, mendapatkan layanan itu. Dan yang terakhir ini adalah kasta tertinggi dari customer pet ya, advocate ya. Ketika mereka merasa terpuaskan, ketika merasa apa yang ekspektasi dia itu terjawab dan dirasakan oleh dirinya sendiri, maka dia akan tanpa kita bayar menyampaikan kepada siapapun teman-temannya atau keluarganya kalau sakit mata ke RSAW aja gitu ya. Gimana caranya? Itu terjadi di kita seperti orang kalau kalau haus beli aqua atau nanyanya aqua walaupun sekarang katanya udah bergeser ke le mineral gitu. Atau bagaimana seperti halnya kalau apapun makannya minumnya. Nah, kenapa teman-teman jawabnya teh botol? Sudah terbranding, Berarti sudah terdoktrin. masuk ke top of mind ya. Nggak harus kita ajarin gitu ya. Apapun makannya minumnya luar biasa itu. Gimana gitu? Kalau apapun matanya, apapun sakit matanya, rumah sakitnya RSAW aja. Ya kemudian merekomendasikan RSAW sebagai pilihan yang utama gitu. Baik, udah berapa menit ini? Masih 1 jam, Bro. Oh masih 1 jam. Nah ini yang setiap waktu kita lakukan ya dalam menganalisa entah itu problem, entah itu kita mau mengelaborasi program gitu ya, atau bahkan RCA pun bisa menggunakan analisa ini gitu. Kan RCA itu judulnya ya, toolsnya mah mau apa aja silakan gitu, mau pakai Fishbone, mau pakai SWOT atau TOWS ya. Nah, Pak Herman Kertajaya, kenapa nulisnya TOWS? Karena menurut beliau, ketika kita melakukan analisa terhadap ini kan marketing ya konteksnya, kita harus melihatnya itu ke eksternal dulu, permasalahan eksternal dulu yang terjadi. Nah, berbeda dengan pemahaman yang pakai SWOT gitu. Kalau pakai SWOT berarti dia yang permasalahan internal dulu ya, yang dilihat dulu dari internal kita. Kita punya strength-nya apa ya, kita punya kelemahannya apa. Tapi dalam penjelasannya dari Markus itu menyatakan bahwa kalau yang perusahaan yang menggunakan SWOT dengan analisa lebih dulu mengelaborasi SWOT-nya, SW-nya, kadang-kadang over confidence dan tidak sesuai dengan opportunity dan threats-nya, gitu. Sehingga apa yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kenyataan lingkungan yang harus dihadapi. Tapi ketika kita mulainya dari TOWS, dari threat dan juga opportunities-nya, maka strength dan weakness akan menyesuaikan. Gitu. Nah itulah kenapa kalau, jadi kan ini ada ujiannya ya teman-teman ya. Kalau modulnya modul yang disampaikan oleh Mark Plus, jawabnya pakai mazhab Pak Hermawan. Nah modul yang internasional jawabnya pakai mazhabnya Kotler. Gitu. Ya ini kan bagaimana kita melihat manajemen is an art. Jadi kita, kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Hermawan itu sangat relevan sih. Kalau kita langsung ingin direct melihat permasalahan dan resources kita ternyata sangat-sangat terbatas. Jadi apa yang kita hadapi ya strength dan weakness-nya kita sesuaikan dengan kemampuan dan kelemahan kita. Nah itu proses TOWS, itu identifikasi 2 faktor strength. Nah ini langkah-langkahnya ya. Nah kemudian identifikasi 2 faktor weakness yang utama, kemudian tentukan key issues-nya apa gitu ya. Saya rasa TOWS ini sering kita hadapi ya teman-teman. Saya rasa mungkin tidak perlu terlalu dielaborasi, sudah cukup ya gambarannya, dan menurut saya pilihan dari Mark Plus untuk mengambil metode eksternal dulu baru internal itu
pesan yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini. Nah, strategic intentnya adalah visi bisnis untuk mencapai target yang selaras dengan visi perusahaan. Point of view yang ingin saya sampaikan kalau kita kaitkan dengan rumah sakit, teman-teman. Rumah sakit ini kan rumah sakit sosial. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki visi bisnis, teman-teman. Seringkali kita ini kan ada di lembaga sosial, sehingga constraint kita terhadap pembiayaan itu dirasa karena ini untuk duafa gitu ya, kita tidak melakukan efisiensi. Kita terlalu membaur uang katakanlah, atau yang penting duafa terlayani. Kok ini berlawanan dengan yang Dr. Dipta sampaikan sebelumnya, kalau untuk duafa itu kan very very important person ya, bukan very very important poor person gitu ya, yang harus dilayani secara totalitas. Nah, totalitasnya terukur teman-teman, bukan tidak terukur ya. Jadi terukur, kemudian juga bisa direncanakan dengan baik, dan bahkan oleh karena kita punya keterkaitan dengan visi perusahaan yang sifatnya sosial, filantropi, elaborasi pembiayaan filantropi itulah yang harus mendukung visi bisnisnya gitu. Jangan malah menjadi cost center. Jadi tujuan kita di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini jangan sampai yang sosialnya itu malah memakan NPM katakanlah gitu. Justru harus menjadi sumber alternatif pembiayaan yang potensial gitu. Nah, sehingga gambaran dari Arafin iSystem ya, benar ya Pak Nas ya, Arafin iSystem. Salah satu rumah sakit ya, jaringan atau sistem perusahaan pelayanan mata mungkin terbesar ya di dunia ya, yang dimiliki oleh India ya, itu dilakukan secara gotong royong gitu. Jadi vision center yang mereka lakukan sampai ribuan titik sekarang ya. Kalau dalam 1 tahun kayaknya begitu. Itu turunannya begitu ya. Pembiayaannya itu sudah tidak hanya dibiayai oleh pihak rumah sakit gitu, tapi sudah dibiayai oleh lokal donatur. Nah, lokal donaturnya siapa? Dari pihak rumah sakitnya juga menggandeng donatur yang lebih besar, sehingga PT-PT gitu bahasanya ya. Nah, jadi kombinasi pembiayaan filantropi ini menurut saya di RSAW ini sangat potensial bisa dilakukan, namun belum bisa kita lakukan sekarang. Nah, maka harus ada analisa bagaimana mereka tertarik dengan konsep ini. Gitu, bahwa sering kan begini ya, kalau bukan lapak saya nggak mau gabung. Ya, lembaga zakat yang satu pengennya logonya logo dia aja. Atau lembaga filantropi ini maunya ya logonya dia aja. Menurut saya ini yang harus disadarkan bahwa pelayanan mata punya struktur pembiayaan untuk mereka yang membutuhkan ya, itu cukup besar, beda kayak hitan massal gitu. Kita kan tentu yang keluar bisa sampai 2 juta minimal ya Pak Nas ya. 2 juta katakanlah untuk operasi katarak. Lembaga yang kecil sebenarnya itu menjadi sasaran empuk kalau kita mau membuka vision center. Karena dia mungkin satu pasien keluarkan sama kayak dia mengeluarkan hitan massal seharga 500.000. Tapi kita menggaet 4 lembaga filantropi gitu. Nah, jadinya masing-masing 500.000 kan bisa. Gitu. Jadi seolah mengadakan 4 hitan massal yang besar gitu. Tapi 4 lembaga, keluar uangnya sama tapi orang jadi bisa lihat lagi. Gitu. Nah, bagaimana kita mengemasnya sehingga itu menjadi menarik gitu. Menjadi menarik. Nah, analisa TOS ini bisa digunakan juga melihat peta eksternalnya gitu, misalnya di Kota Serang dan sekitar. Dan sebenarnya bisa juga dikolaborasikan dengan pemerintah kalau betul-betul tujuannya adalah eradikasi kebutaan gitu. Nah, ini kita jadi kemana-mana, tapi semoga maksud dan tujuannya teman-teman bisa tangkap ya. Bab 3 udah kayak ini ya,
Marketing mix ya, dan STP. STP nanti ada penjelasannya. Jadi ini adalah strategi untuk memenangkan pasar melalui segmentasi. Nah ini ya STP itu segmentasi, targeting, positioning, dan juga nanti itu marketing mix ya. Nanti untuk baik itu produk tangible ya ataupun intangible untuk jasa. Nah kemudian kita coba lihat nih segmentasi pasar. Nah ini makanan sehari-hari Markom lah, ya kan. Ada yang static attributes, ada yang dynamic attributes. Kalau yang statik ya ini kita kayak bagaimana kita tahu dari mana aja sih pasien Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi gitu ya. Ada yang dari Pandeglang, ada yang Palimping atau dari mana itu daerahnya. Kemudian kita bisa dan itu untuk melihat identifikasi ya. Tapi juga bisa dari sisi kita ingin menargetkan kota mana secara geografik. Kemudian demografik dari sisi usia ya. Clustering usia berdasarkan kebutuhannya terhadap kesehatan matanya misalnya bisa dikelompokkan, kemudian gender, ada social class dan pengeluarannya gitu. Dan kemudian untuk yang statik, nah ini tidak mencerminkan perilaku pembelian dia. Jadi dia lebih ke rigid ya, memang dia artinya yang sifatnya itu tidak berubah. Karena memang tinggal usia dan lain seperti itu datanya. Kemudian yang satu lagi adalah mencerminkan keputusan pembelian. Ya, ada behavior dan juga psikografik ya. Nah, ini data-data yang teman-teman juga sudah mulai lakukan ya. Kira-kira potensial customer gitu ya. Kemudian yang pertama kali atau pasien baru gitu ya. Kemudian yang berapa sering pasien itu datang gitu misalnya. Kemudian yang loyaltinya gimana nih? Kemudian juga program-program kita kalau dihubungkan dengan program kita ya. Nah, ada yang unloyal, ada yang medium, ada yang loyalis gitu ya. Nah, kemudian wanted benefit. Nah, ini kualitasnya, harga dan jasa yang ditawarkan yang akan mencerminkan apakah customer akan membeli atau tidak. Dan psikografik ini personalitinya seperti apa produk-produk itu ya, segmentasi pasar yang dituju gitu ya, apakah ini untuk fun ya, kemudian lifestyle-nya ini ditujukan kepada apa segmen pasar yang seperti apa tuh ya kan. Kalau kita tentu saja kalau lihat dari personality pasien-pasien kita lansia misalnya, tapi kalau kita sudah masuk ke manajemen miopia maka demografiknya mungkin akan berubah ke dewasa muda ya, karena mungkin dia harus pakai kacamata, atau misalnya kita nanti sudah ada pengembangan klasik, kita psikografiknya ya ke arah mungkin juga bukan personality dan lifestyle saja, tapi juga tujuan untuk pendidikan misalnya, karena dia harus sekolah tentara dan lain-lain. Nah, oke. Nah, selanjutnya nanti ada slide yang contoh juga ya. Nah, ini kita habiskan dulu STP-nya, tadi S ya, segmentasi pasar. Nanti kita akan latihan untuk konteks RSAW. Nah, untuk targeting, nah ini kriteria targeting yang efektif nih. Dari sisi size-nya, apakah sebesar apa gitu kan? Apakah cukup menguntungkan membuka apa namanya vision center di Pandeglang misalnya gitu, pas di seberangnya klinik Saruni. Yeah. Kemudian segmen Budi Asih waktu itu sama Dr. Tajus tuh. Ada 2 kalau saya dok ya. Yang satu seminggu paling cuma sehari atau 2 hari gitu, Dr. Eko. 2 minggu sekali bahkan. Dokter, saya tawarin ke Dokter Seya, Dokter Seya nggak mau katanya. Gitu. Jadi gue bilang, udahlah kalau mata mah gue nggak usah sampai canggih-canggih, udah kasih RSAW aja kayak gitu. Nah, gitu. Nah itu kan artinya apa? Mengembangin mata, ya benar kan? Itu yang dipikirkan oleh Dokter Tajus gitu.
Makanya beliau mengambil segmen yang memiliki peluang untuk tumbuh yang lain. Apa itu? Kalau saya lihat ya, Dr. Tajus itu mengambil layanan yang sangat rare, jarang dimiliki dan mungkin tidak ada di Kota Serang. Itu PA ya, patologi anatomi. Bikin lab patologi anatomi. Nah, jadi itu jarang, itu harus ke Cilegon kayaknya ya. Jadi dia ambil yang jarang dan segmentasinya untuk BPJS. Kenapa? Karena rata-rata peluang untuk misalnya nih, ini karena kita akan jadi rumah sakit umum ya teman-teman, ketika pasien bedah, misalnya yang tumor atau apa ya, itu tidak akan tegak diagnostiknya kalau nggak ada ekspertise dari PA. Dan dia akhirnya harus refer ke rumah sakit yang lain. Dan akan sangat jadi pain ketika pasien itu dirujuk ke RSUD. Gitu. Ya kita sama-sama tahu nih kayak siapa, si Rohmat ya. Panjang kali ceritanya sampai dia nunggu itu lebih berminggu-minggu untuk CT scan ya, berminggu-minggu. Katakanlah itu memang tidak bergantung pada waktu ya untuk penyembuhannya, jadi bisa menunggu selama itu. Tapi kalau kayak mata gitu ya, glaukoma misalnya, harus menunggu selama itu untuk layanan yang rujuk dan harus ada pemeriksaan khususnya. Nah tentu saja akan dihitung peluangnya apakah itu sangat menguntungkan untuk diambil oleh misalnya rumah sakit Budi Asih. Kemudian competitive advantages. Jadi perusahaan memiliki kekuatan untuk mendominasi. Nah, kita itu ada di posisi itu untuk posisi pasarnya RSAW itu kita punya competitive advantages yang sangat mendominasi dunia mata sebenarnya. Nah, kemudian yang keempat competitive situation ya, pertimbangan kompetisi barrier to entry. Barrier to entry. Ya kayak kita nih, kita juga ada posisi di mana kita akan ada di posisi yang keempat ini, competitive situation, di mana ketika kita jadi rumah sakit umum, maka kita punya barrier untuk masuk ke dunia rumah sakit umum. Kita punya layanan spesialis anak. Orang akan lebih milih ke Fatimah daripada ke kita. Ya enggak? Atau ke Budi Asih atau Ibunda. Orang akan nanya, Ahmad Wardi makan urusan mata, kenapa bawa ke situ? Misalnya. Emangnya ada spesialis anaknya gitu. Dan kita akan menghadapi hal itu tuh. Orang-orang yang sudah tahu RSAW itu rumah sakit mata, ketika shifting jadi rumah sakit Ahmad Wardi, pasti kata-kata itu akan keluar. Siga namanya sama mata hungkul, gitu misalnya. Kenapa jadi ada spesies mata? Ada spesies anak, ada penyakit dalam, adanya internis di situ. Nah, itu yang akan kita hadapi tuh. Nanti Markom akan menghadapi transisi market kita akan berubah dari hanya mata menjadi lebih luas gitu. Nah, sekarang positioningnya teman-teman. Nah, positioning merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi kompetitif yang berarti dan berbeda di benak pelanggan. Nah, kalau kita lihat dari kajian ya dari Markom itu sudah tergambar ya, bahkan kita sudah mungkin menjadi top of mind untuk layanan mata. Tapi apakah sepede itu? Apakah betul? Nah, ini yang harus divalidasi terus-menerus apakah memang Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi sudah menjadi top of mind di perumah sakitan mata ya. Nah, tujuannya apa? Untuk membangun persepsi, internalisasi karyawan, ya, itu brand awareness yang dilakukan ya. Kemudian sehingga menjadi bahan komunikasi nih di masyarakat gitu. Ya, Rumah Sakit Mawardi, nah itu kan udah sangat, itu saya husnuzonnya adalah singkatan dari Mata Ahmad Wardi. Gitu. Jadi iya. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, Mawardi. Nah, kita akan coba lihat case-nya di berapa ini supaya kita bisa ini merumuskan position statement Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ya. Coba nanti itu harusnya kita sudah bisa merumuskan ini nih. Positioning statement Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Ini kalau yang di bawah ini yang kuning itu contohnya kalau Zoom. Ya. Nah, ini coba kita lihat
Kalau Zoom ini apa? For business customers, Zoom is a video conferencing platform that delivers easy to use interface and affordable cost. Nah, gitu ya. Jadi apa itu target marketnya ke siapa gitu kan? Kemudian frame of brandnya apa? Zoom gitu ya. Frame of reference-nya video conferencing platform. Kemudian to give apa? Untuk memberikan use interface and affordable cost use interface ini ya platform mungkin ya video conferencing platform and affordable cost, jadi dengan biaya yang terjangkau, bisa rapatnya online dan lain-lain gitu. Nah sekarang kita coba lihat dari case-nya Shopee ini. Kalau kita lihat dari targetnya, misalkan kita cek di sini yang mana nih segmennya, seberapa besar ya yang akan ditarget gitu. Nah misalnya target pertama Gen Z gitu, 65 juta, terus atau milenial 80 juta. Atau segmen yang ketiga kita elaborasi itu 45 juta. Nah ini kemudian dielaborasi lagi nih gitu. Dilihat dari preferensi ataupun data yang bisa dijadikan dasar. Misalnya kalau ini yang segmen pertama ngambilnya dari kata data. Jadi harus evidence based gitu. Jadi Daily Social ini kan juga perusahaan ya yang sering melakukan analisa statistik ya terkait dengan bisnis. Nah, kemudian Kominfo itu misalnya datanya. Nah, dan kemudian itu memvalidasi terkait dengan segmen yang di atasnya ini, misalnya Gen Z itu seperti apa, milenial itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian yang kompetitif nih yang mana gitu. Nah, kalau dilihat ternyata, ya, kalau teman-teman pilih yang mana nih? Gen Z nih sesuai nggak kira-kira? Sesuai nggak kalau Shopee gitu ya? Kalau produknya itu Shopee, itu sesuai nggak kalau segmen yang kita pilih itu yang pertama? Karena dia mainnya TikTok dan IG gitu ya. High competition gitu. Kalau yang kedua high competition, loyal tapi price sensitive. Kalau yang segmen 3 low competition, not many brands targeting specific. Gitu. Ada pendapat? Apa? Pak Anggi, gimana Pak Anggi? Tapi segmen 2 gitu. Kalau yang apa? Bukan karena ada jawabannya kan itu? Kenapa? Bukan karena ada jawabannya itu? Iya dong. Enggak ya? Kalau TikTok ya mungkin segmen 1. Tapi kalau Shopee itu masih di segmen 2 yang apa namanya? Milenial sih. Milenial. Iya. Kalau Shopee itu dia lebih murah-murah nggak sih? Dibandingkan sama siapa? Tadi ada yang jawabnya cepat banget. Iya. Dibandingkan sama siapa? Bandingkan Tokopedia, iya. Ini emak garis keras nih, Shopee. Oh. Iya. Tergantung voucher. Kalau Shopee sama Tokopedia nih, kalau di segmen laki-laki perempuan, Shopee itu lebih ke perempuan, Tokopedia itu lebih ke laki-laki. Tapi saya lihat ada bunyi Shopee di laki-laki. Shopee gitu. Biasanya mungkin Shopee Pay mungkin, Dok. Shopee Pay. Ya, saya sendiri Tokopedia dong. Oh, Tokopedia. Saya pakainya Tokopedia dan Shopee. Oh, Tokopedia Shopee. Karena memang Dulunya? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. kita membandingkan gini dong, kan kita beli apa namanya Alat. alat Oh, iya. segala macam. Nah kadang-kadang di Tokopedia ini dia mahal-mahal nih, tapi ketika dia juga jualan di Shopee itu harganya drastis turun. Jadi bisa Itu yang sama. Toko sama? Toko yang sama. Oh, toko yang sama. Multi ID. Iya, subsidi dari aplikasinya biasanya. Dan kalau Serius? yang ini kan katanya dari Singapura ya, kalau yang Tokopedia. Tokopedia. Karena dia dibeli sama Grab ya? Kalau yang Shopee itu Hah? Indonesia. Shopee, Oh, Gojek ya? Iya, Shopee Alibaba. Cina ya. Alibaba Goto itu ya, Tokopedia ya gabung yang dengan Tokopedia sama Gojek itu. Sama Tokopedia Gojek ya. Cuman kemudahan bagi kita ya yang itu lebih rapi, segala macam itu Tokopedia. Tokopedia.
Lebih rapi. Lebih rapi. Lebih rapi. Bapak soalnya lebih rapi. Iya, kalau ibu-ibu tuh suka yang eye catching. Kalau di Shopee itu kan di dashboardnya di tokonya itu kadang bisa desain kayak lebih bagus aja gitu desainnya lebih secara istilahnya tuh kalau kita dikasih katalog online tuh bagus katalog online-nya. Oh gitu. Iya, itu untuk toko-toko yang besar, yang official gitu misalkan Warga kan official. Gitu. Oh, bagus itu itunya, Bagus, katalognya. gitu. Jadi kayak Oh. kayak seperti katalog gitu loh, nggak cuma serta-merta ini barangnya ini. Jadi, ini pertanyaan penasaran saya karena di sini banyak garis keras emak-emak ya. Karena istri saya tuh suka literatur review gitu loh. Tapi bukan literatur berarti, ini apa ya? Belajar review. Hah? Belajar review. Ya itu e-commerce review. Itu kalau saya keranjangan banyak kan. Nah terus dibandingin gitu ya. Apakah itu memang dilakukan sama mama juga pada umumnya ya? Oh iya. Kayak apa nanti lihat reviewnya tokonya, dibandingkan harga, terus mungkin cuma dimasukin aja kadang lupa nanti kita akan kadang tuh check out lagi dengan barang yang sama itu udah pernah gitu loh dimasukin ke keranjang gitu. Iya. Keliling dulu, balik lagi ke toko yang sama. Jadi apa namanya kejadian yang fisikal itu terjadi di dunia maya ya. Cuman beda aja ini mah. Semuanya masuk keranjang. Ya. Betul. Oh, TikTok. Kenapa Tokopedia? Kenapa nggak Shopee? Sudah Jual. sama jadi Oh, dibeli. Tokopedia-nya yang beli. Oh, oke. Oh, sekarang TikTok punyanya Tokopedia, Goto berarti Goto. Jadi Tokopedia-nya Tokopedia udah dibeli ByteDance yang punyanya. Oh, ByteDance tahu ByteDance. Ya, jadi goyang-goyang belinya Tokopedia. marketingnya di TikTok. Ya. Oke. Nah, sebenarnya menurut teman-teman apakah dinamika e-commerce itu bisa dimanfaatkan RSAW? Bisa nggak? Kebayang nggak? Ini kan agak out of the box ya, tapi saya ingin men-challenge teman-teman. Bisa nggak kita tuh memanfaatkan Shopee, memanfaatkan Tokopedia, memanfaatkan untuk apa? Ada nggak segmennya? Ya, saya. Kalau dikatakan bisa atau enggak bisa. Jadi kalau misalkan ini kita berkaca dari yang sudah melakukan, bukan segmentasi marketing. Jadi ada klinik kecantikan. Ya, yang membuat paket banding-banding yang dijual di Shopee dengan harga yang berbeda. Jadi paket perawatannya mereka jual di Shopee dong. Terus ininya apa? Produknya apa? Produknya itu dari paket perawatan itu paket facial, paket primer gitu misalnya. Berarti nggak ada barang dong? Ada. Oh, ada barang. Jadi nanti mereka cuma dikirim email saja. Email. Kalau mereka sudah membeli gitu. Jadi nggak ada kan kalau misalkan di barang kan ada status delivery gitu. Nah itu status delivery-nya sudah masuk email. Oke. Kalau kita mau bikin paket seperti itu, misalnya MCU atau paket biasanya kita sebenarnya bisa. Kenapa orang lebih memilih di Shopee? Karena tadi ada diskon dari platform Shopee dibanding mereka beli langsung. Maka itu juga tidak Saya ada tuh kalau mereka beli langsung. termasuk yang nggak percaya juga kayak gitu. Maksudnya no free lunch lah, ya kan? Kita ngapain Shopee sampai dia mau ngeluarin duit untuk kita? Memang strategi Shopee itu, tapi kalau misalkan penjual jadi kan Shopee itu ada segmen penjual seller biasa, star seller, seller yang mall, sama seller yang premium. Wah ini Nah, kayaknya beda-beda. sini seller ini. Terus Makin besar kelasnya, itu biasanya makin kecil. oh gitu, levelnya naik makin kecil. Oh gitu ya? Tapi untuk leveling itu harus ada jumlah penjualan. Kalau premium, misalkan brand-brand yang besar kayak Bosch, Headspad, itu kan satu barang aja bisa 10 juta ke atas. Nah itu kan sekali pembelian mereka dalam sehari misalkan
kita ngambil dari situ cash flow uangnya pada hari ini. Jadi berapa uang yang masuk itu memperkecil admin, terus kesalahan kecil apalagi belum kita masuk. Oh, jadi otomatis ya? Otomatis berarti ya? Ya. Ada lagi? Bapak ada komen? Kalau untuk Iya. beras AW, Ah. Shopee. Kalau yang sini dong, ini fenomena juga ya di dunia kesehatan, jadi dilakukan apotik, dilakukan klinik juga. Iya, iya. Biasanya mereka itu dimulai dari konten-konten yang viral. Atau satu orang staffnya yang live dan live-nya tuh menarik, jadi ngasih edukasi tapi menarik gitu, nggak lucu sambil diselipin sama apa? Yuyi. Pokoknya sama fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi kadang di apotek-apotek itu tuh mereka live, terus habis itu apa kayak buku jasa konsultasi gitu, kalau sakit ini apa nanti dibacain gitu, nanti obatnya ini gitu. Apoteker. Live TikTok, ya apotekernya atau apotekernya Wih. gitu. Nah, Gas, Fitri bisa. Terus habis itu biasanya kayak, iya nanti dicek aja tuh di keranjang putihnya, iya udah disematkan. Udah. Dan itu 24 jam ya? Ada yang 24 jam loh. Ada, cuman kalau untuk yang itu belum sih, kalau yang untuk apa namanya kesehatan belum sih. Cuman jadi brandingnya tuh naik karena pertama exposure, jadi karena live-nya banyak yang nonton, akhirnya orang-orang jadi lucu tahu ini rumah sakit ini kontennya gitu, atau topik ini kontennya lucu gitu. Jadi memang kalau dilihat dari polanya awalnya dari satu konten bukan live ya dok ya, jadi yang viral, kemudian dia akhirnya live, kemudian saat live itu dibarengin lah dengan Produk ya FYP. Saya nggak tahu nama panjangannya padahal FYP apa? For your age. For your price. Saya tahu FYP aja. FYP kak gitu. Populer aja. Terus ditambahkan ya, Iya. yang kaitannya dengan antara e-commerce dan yang lain ya. Kemarin juga sempat ada sharing session di Rapat juga dok ya, antara kita melakukan pembelian lewat e-commerce ataupun ke hal-hal yang lain. Memang kalau kaitannya dengan e-commerce ini yang memang cukup sangat cocok itu adalah kaitannya dengan produk retail. Yang memang dari segi pertumbuhan cukup signifikan banget. Artinya di apa namanya megatrend yang di capture di 2025 dan 2026 sebuah industri yang cukup berkembang itu adalah industri retail. Berarti kayak itu dong, kayak Alfamart gitu. Alfamart dan sebagainya, itu yang cukup berkembang dan memang untuk retail itu sangat cocok untuk dilakukan di e-commerce. Nah, pada waktu juga sempat ada salah satu riset yang dilakukan oleh Mayora pada itu. Jadi Mayora sempat melakukan blasting di e-commerce dilakukan, ternyata secara pertumbuhan nggak terlalu maksimal yang didapatkan. Mayora itu apa sih produknya? Mayora itu snack ya? Energen punya. Dan dia memang kalau secara penempatan memang secara langsung dok, ini beda kompetisi yang dilakukannya ya memang toko-toko retail yang harus disiapkan ke dia, sehingga secara pertumbuhan cukup signifikan bagus. Nah memang kalau kaitannya dengan tadi yang sebelum Mbak Desta, kaitannya dengan pelayanan produk kecantikan ya, dia cukup masif karena dia jualan produk kecantikan. Itu yang dia jual karena ada appearance-nya ya, bisa ditunjukin gitu ya. Dia jual dan sebagainya, dia bisa mendapatkan itu bisa dapat langsung. Farmasi iya juga bisa juga karena dia menjual retail mengenai apa yang dilakukan. Nah tapi kalau di compare ke full service itu yang menjadi sebuah tantangan. Nah jadi kalau seandainya yang kita lakukan misalkan tuh konsultasi gratis dokter umum kita, nggak apa-apa dokter umum jualan obat misalkan. Atau exposure, karena tuh live itu benar-benar kayak kita lagi nge-scroll tiba-tiba lewat gitu, kayak menarik kan dia lihat orang. Ya itu sih gambarannya yang menjadi siapa sosok itu di sini? Itu Bedila yang influencer Bedila nih. Itu siapa? Dr. Dedi. Oh iya. TikTok serius?
Oh Oh, iya. Cocok lah itu. Yang kayak gitu-gitu harus dimaksimalkan ini. Beliau itu Kalau apa? kita searching ini muncul. Beliau masih milenial itu. Belum nyampe 40. 25.000 pengikut, Tuh. 20,6 ribu. Harus di komen tuh kita. Kontennya ada yang 2.000 views, 1.000 views, 8.000 views. Panas kita bikin itu. Sampai muntah belum nyampe segitu. Iya. Tinggal ditambahin gini aja dong, kayak dokter yang dari Indonesia kan MU tuh. Oh iya. MU. Cari itu aja. Bola. Oh, ininya apa? Betul kan udah pernah tahu ya sebelumnya. Dokter Irma namanya, Irma Pasari. Nanti coba. Oh, udah. Yang ini saya kan? NEC. Iya. Jadi sudah gambarannya artinya kalau seandainya kita di marketplace yang bisa kita lakukan, nanti arahnya ke retail yang kita coba lakukan. Mau itu Iya, iya. produk-produk tentang farmasinya kah atau seperti apa? Karena kan Ailing jualan itu, Pak. Kacamata. Kacamata. Kacamata di Tokopedia. Semua itu tuh. Tokopedia ada, Shopee ada. Nah, Jadi iya. itu namanya. Nggak apa-apa. Resepnya dari kita, kacamatanya kacamata apa? Iya. INU. INU atau itu apa? Ailing. Oh ya. Oke, ya terima kasih ya teman-teman. Ada lagi input? Iya, jangan. Kemarin kan udah mulai kelas nih. Nah, iya. Mau nambahin satu ya? Iya boleh. Jadi 2 juga boleh. satu gini, jadi kalau yang kemarin dari belajar tadi itu dia tambahin bahwasanya ketika kita mengkonsiderasi memetakan segmentasi itu yang bagian dulu ya dok ya, itu ada pertimbangan namanya SES juga, Social Economic Spending. Oh. Jadi Social Economic Spending. Ya. supaya kita bisa lebih lebih Hmm. lebih tepat lagi gitu menargetkan customer kita dengan produk kita ini masuknya kemana gitu. Ya. Jadi semakin dia ada upahnya, semakin dia mendekati up, itu dia semakin kayak high class-nya gitu, targetan untuk kelas-kelas premium. Biasanya spendingnya di atas 10 juta. Terus kalau misalkan semakin Z ke bawah itu biasanya ya anak-anak muda gitu ya, karena kan mereka tidak, maksudnya uang juga belum menghasilkan sendiri. Jadi bisa ditambah juga ketika kita konsiderasi masuknya ke segmen 2 adalah dari si SIS-nya. Nah, SIS Ya, kalau yang tadi ngambilnya dari data statik demografi. Ya kan? Terima kasih. Ini kita sama-sama belajar ya karena ilmunya sangat luas sekali ya. Bahkan beda juga ininya yang bisa kita elaborasi gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya, teman-teman. Misalnya Apple gitu ya. Sebenarnya Apple itu secara daleman katanya gitu ya, itu seharga HP-HP pada umumnya. Tapi karena dia berfokus pada desain gitu ya, compile terhadap mereka yang sangat berjiwa seni gitu ya, termasuk laptopnya ya, katanya laptopnya terkenal bagus untuk desain gitu ya. Tapi ternyata pas kita zoom suaranya ternyata cempreng gitu ya. Padahal harga laptopnya mahal ya. Saya bilang masih bagus laptop ini daripada saya bilang udah dibeli belum? Sama kameranya masih, kalau yang Apple masih bagusan kamera Samsung. Itu gue nggak mau yang punya Apple. Gimana dong? Iya. Jadi ternyata competitive advantage ya, setiap perusahaan itu ada yang value-nya itu melebihi dari unit cost-nya gitu, jauh melebihi unit cost-nya. Sama kayak kita beli Starbucks, sekarang saya udah nggak beli, semoga di sini juga enggak. Masih beli nih? Starbucks keliling. Starlink. Ya Starbucks itu kan orang beli harganya sebenarnya mungkin hanya belasan ribu ya, tapi kita bela-belain beli harga 50.000 gitu ya. Jeko pun harganya segitu ya, 40.000 gitu ya, 50.000 ya. Samsung, Galaxy, Oppo gitu. Kalau Galaxy Note apa nih dia bilang? For businessman. Karena ada stylusnya misalnya kan. Kalau Oppo smartphone kamera
Yang suka selfie, berarti kamera depannya mantap misalnya. Atau smartphone with affordable price, ya Kau mendang-mending. menang-mending. Yang ini berarti nih. Xiaomi, ya? Kau mendang-mending. Menang-mending. Undang-undang itu ya. Pilih-pilih. Ini. Pilih-pilih. Oke, ini kalau dibahas satu-satu deh, kita ambil ini aja ya, Zoom ya, untuk merumuskan positioning statement. Nanti kita buat untuk RSAW. Nah ini untuk Zoom, kita lihat dari target marketnya, positioning statement elemennya, target marketnya untuk bisnis customer ya, atau UMKM ya, SME ya, kemudian perusahaan-perusahaan besar. Brandnya apa? Zoom. Ya. Frame of reference-nya video conferencing platform, penjelasan terkait apa sih fungsi ya dari brand itu gitu. Point of differentiation, pembedanya apa? Easy to use interface dan affordable cost. Mungkin dibandingkan Google Meet, apalagi ya platform yang lain selain Zoom, apa kompetitornya? Microsoft Meeting, apalagi? Kayaknya ada banyak ya, cuma ya, Google Meet. FaceTime. Nah jadi tapi Zoom itu udah jadi kayak top of mind gak sih ya? Kemudian competitive edge, ini sama kayak competitive advantages ya, pembeda juga yang diunggulkan ya. Very short learning curve misalnya, variety of pricing plan. Jadi ada beberapa planning misalnya untuk student, untuk teacher ya. Kayak tadi tuh saya pakai akun mahasiswa untuk daftar ke school yang tadi tuh, yang untuk bikin kuis. Jadinya gratis gitu kan. Nah itu pilihan-pilihan yang sama. Zoom juga ada untuk yang seperti itu. Nah kemudian dirangkai dalam statement yang ini bisa menjadi semacam visi gitu ya, atau positioning statement dari entitas bisnis tertentu. Misalnya kalau kita RSAW, maka positioning statement dari Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi adalah bisa nggak disampaikan, misalnya siapa? Lail misalnya, coba Lail bisa dalam bahasa kita buat kayak Zoom, kira-kira gimana? Bisa? Ada yang voluntary? Oh, ini Kayak gini nih. template-nya tak jalan. Template-nya yang ini. Template-nya sebenarnya yang ini nih. Saya geser dulu ya. Nah ini. Bisnis customer. Nih. Pemeran penawaran itu. Zoom bisa video. Ya, ini kok di situ nggak ada itunya ya? Nggak nunjuk di situ ya? Contohnya yang paling bawah ini. Kursus. Bisnis customer. Iya. Oh nggak bisa ya? Ya, for target marketnya apa gitu kan? Brandnya berarti RSAW gitu kan? RSAW adalah apa tuh? Frame of reference-nya adalah rumah sakit, bla bla bla. Bisa coba. Nah, Rumah Sakit Mata Syariah. ya. Sakit Mata. Ya, nih target marketnya dulu. Kita coba ini ya satu-satu ya. Target marketnya berarti apa? Kalau RSAW? Pasien Itu kan saya yang sakit mata. Oke. Bisa? Atau mau lebih luas? untuk Anda yang memiliki keluhan mata tapi tidak punya waktu. Bisa. Ya, ini target market kan sebenarnya bisa dari skala lokasi misalnya, atau spesifik terkait dengan targeted customer, misalnya pasien yang sakit mata gitu ya, atau pasien yang lansia dengan kelainan mata misalnya, atau buram gitu misalnya. Nah, RSAW adalah apa? Coba ya, misalnya ini saya ya. Nanti teman-teman coba call friend atau yang lain ya.
saya ambil ceruk yang lebih besar. Untuk masyarakat Kota Serang, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi adalah rumah sakit wakaf pertama yang memberikan layanan spesialisasi mata satu-satunya di Provinsi Banten, dan hanya Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang memiliki layanan subspesialis yang beragam seperti retina, glaukoma, dan infeksi. Jadi poin diferensiasinya adalah dia satu-satunya rumah sakit mata di Banten. Kemudian pangsa pasarnya saya buat lebih luas, walaupun ini kayaknya mungkin harus direvisi ya atau diperbaiki ya, karena hubungan wakaf sama layanan apa gitu kan. Ini asal jeplak aja nih. Nah, kemudian memiliki keunggulan kompetitifnya apa? Ya, kita punya sub spesialis. Ada yang lain mungkin? Adna atau Bella? Ada? Coba dong ya. Silakan. Pak nih, untuk yang pesan-pesanan. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi adalah rumah sakit yang memiliki layanan eksekutif yang memberikan layanan cepat tanpa antri, yang memberikan sebuah pengalaman yang cukup experience pada pasien yang datang. Gas. Ada dua orang. Silakan. Noval. Ada Noval? Lagi di Bandung udah variabel. Oh, yes. Iya benar. Di sisi dong. Iya. Oke. Basri, siapa tahu ada dari sisi keunggulan kompetitif tentang keuangan, ya kan? Adalah satu-satunya rumah sakit mata yang bayarnya tinggal ngedip. Satu lagi deh, boleh? Atau dua, karena Noval tadi bilang udah nyiapin. Tambahannya mungkin dengan ya mungkin BPJS tapi lainnya di luar BPJS gitu masih dapat. Boleh, nggak apa-apa. Walaupun sih kalau disampaikan BPJS ntar ini, nggak apa-apa internal kan. Kan posisi statement bisa hanya untuk internal. Menurut saya sih nggak masalah kan gitu. Apa Mbak Sri menarik gitu tadi? Intan ada? Khusus mata yang ya beberapa dokter spesialis dibandingkan dengan rumah sakit umum dan juga dari apa namanya untuk layanannya juga lebih cepat dibandingkan rumah sakit Lebih cepat. Oke. Ya. Noval? Iya. Dokter ini Rafid. Udah baca dong, Oh, Yesus. Enggak literatur review kan? Gas. Mangga. Untuk masyarakat Provinsi Banten, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi adalah rumah sakit mata pertama untuk memberikan pelayanan di 24 jam khusus untuk jadi 24 jam mata, kemudian melayani pasien dari BPJS, Dualfa, kemudian serta pelayanan eksklusif atau prioritas di Poli Arunika. Karena hanya rumah sakit karena hanya RSAW yang memiliki keunggulan kompetitifnya di subspesialis retina, glaukoma, dan infeksi serta pilihan lensa premium. Pilihan lensa premium, ya. Karena ternyata ya di nggak semua rumah sakit pakai sih ya lensa premium ya. Kalau lingkupnya provinsi Banten. Ya. Oke, mantap. Mangga. Ini udah ada yang udah variabel nih. Karena rumah sakit mata lain di Banten kan ada JEC KMN ya.
Iya, AMM. ML yang Ciputra ya dok ya? Yang apa? Yang Ciputra tuh di Tangerang kan ya dok ya? Ciputra. Ya ada yang di Tangerang, refleks ke sini. Banten. Klinik. KMN tuh ada satu doang rumah sakitnya, tapi yang di TB Simatupang kalau nggak salah. Tapi yang lainnya itu klinik. Ya kan? Ya, langsung gitu kan. Kalau yang kalau rumah sakit mata iya. Syariah berbasis WhatsApp itu lebih satu-satunya di Asia Tenggara. Iya. Itu kalau dipersempit di dunia ya. Iya. Zimbabwe juga nggak ada. Maka ada lagi? Oh, ini karena tadi katanya dua lagi. Kita tunggu Nova lah. Tutur aja. Nggak usah pakai algoritma ya tuh. Satu-satunya pengobatan mata digital. Tinggal ketik langsung sembuh gitu. Lewat metaverse gini. Nova jangan pakai MySQL. Ya, variabel pasar sasaran itu masyarakat lokal, menariknya itu sama diagramnya terus pertama di Indonesia, pendidikannya ya tadi bukan data balai dari Indonesia saya ubah komprehensif maka dengan dokter spesialis yang hebat. Kalau dirangkai dengan kata-kata untuk masyarakat apa semata lebih adalah harus pertama waktu di Indonesia untuk memberikan layanan syariah karena hanya Esma Tanawati yang memiliki dokter spesialis yang hebat. Ya. Sorry lama. Aman. Terima kasih Nova. Cukup? Belum. Kasihan dok, udah tulis dok. Nanti ya, next ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir tadi STP sudah ya. Kita belajar sampai bikin positioning statement, kemudian marketing mix untuk product, place, price, and promotion ya. Nah di sini nanti ada beberapa beberapa variabel nih. Kita ngomong variabel jadi ini ya. Produk nih misalnya produk itu ada 3 level produk ya. Ada nanti 3 level produk itu apa aja nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian product life cycle. Nah, saya tertarik sebenarnya di product life cycle-nya kita nih. Kenapa? Karena layanan kita itu kan cenderung itu saja. Layanannya operasi katarak PECO, spesifik sekali PECO. Produk ini terus ada dan sampai sekarang ada. Yang mendiversifikasinya kan hanya lensa dan juga mungkin keahlian dokternya gitu ya. Nah, nanti life cycle-nya ini kan ada grafik di mana untuk dikenalkan ya. Misalnya nih kita bicara lensa premium aja. Untuk mengenalkan lensa ini berbeda dengan yang lain dan punya keunggulan apa sampai masyarakat paham. Kebetulan saya tadi 5R di Arunika. Itu ternyata kita belum punya fasilitas yang cukup mumpuni untuk bisa menjelaskan berbagai macam lensa kita. Nah kemarin ternyata tadi saya lihat yang lembar balik itu baru dari Ray One apa? Galaxy One. Galaxy ya? Nah, dari Galaxy misalnya. Nah, itu mungkin itu akan memperlama fase product life cycle di level introduction. Gitu. Karena pasien nggak tahu dia mau dipasang lensa apa, serahin aja ke dokternya. Padahal dia punya duit gitu. Kalau itu dijelaskan di level introduction-nya ini lebih masif ya. Mungkin akan tumbuh ya, growth-nya lebih cepat gitu. Sekarang kita kebanyakan dokter-dokter kita pun harus diintroduksi terhadap produk-produk tersebut
Tapi kalau pasiennya nggak ada yang tertarik pakai itu, ya dokter juga nggak akan terlatih. Dan dia tidak akan berlanjut ke cycle produk selanjutnya itu. Kapan tumbuhnya, kapan kita tahu bahwa produk itu sebenarnya bermanfaat buat pasien. Kan kita butuh evaluasi, monef dari pasien juga kan. Untuk tahu bahwa oh ini keren nih, saya pakai ini jelas banget misalnya atau apa gitu dengan keunggulan-keunggulan yang udah kita jelaskan. Dan LO punya peranan untuk mengetahui hal ini gitu. Nah, level maturity misalnya apakah lensa-lensa kita di Arunika itu udah sampai di level maturity nih. Karena mungkin ya nggak ada yang tahu ya pakainya itu terus ya. Tapi juga mulai ditinggalkan atau seperti apa. Nah, itu yang produk-produk ini mungkin setiap produk itu punya produk life cycle yang berbeda-beda. Kepentingannya kita mengetahui produk life cycle supaya bisa memitigasi decline. Ya, kalau udah mau matur, kita juga harus elaborasi produk-produk lensa yang lain yang mungkin beredar baru dengan kualitas yang lebih baik. Mungkin kita bisa shifting ke lensa-lensa yang lain. Nah, kemudian ada juga yang pakai BCG Matrix ya. Nah, ini juga kita pakai ini juga nih, ya. Kalau nggak salah ya pakai BCG Matrix juga nih. Nah, kita tuh ada di mana tuh? Nanti dia ada kayak matrix ya. Kita ada di mana nih di STARS, rumah sakit mata-mata itu di posisinya di mana? Di STARS kah atau di question marks, di docs gitu ya. Atau di COUS, posisinya di mana? Nah, itu nanti tapi saya akan coba bahas cuma di dua hal yang di variable produk ya. Yang pertama yang 3 level produk, yang kedua di product life cycle. Nah, ini karena masing-masing ini satu slide ya kan, makanya 80 slide kalau buka slide yang beneran. Kita coba lihat dulu ya yang ini marketing mix ya yang pada umumnya. Nah ini nih. Nah ini produknya 3 level of product. Jadi ada yang core product, jadi produk yang utama biasanya nih is not a tangible physical product, jadi dia nggak bisa not tangible ya, nggak bisa dipegang gitu dan lain-lain. That's because the core product is the benefit of product that makes it valuable to you. Nah ini yang dicontohkan ini Netflix. Core-nya adalah interesting entertainment. Jadi kan dia nggak bisa dipegang kan, dia hanya dirasakan aja. Orang nonton jadi sedih, jadi happy dan lain-lain, itu intangible kan gitu. Kemudian actual produknya apa yang tangible, yang bisa dirasakan apa ya, dan kemudian menjadi worth it begitu ya, yang bisa digunakan. Nah, misalnya HD kualitasnya, jadi kualitas gambarnya bagus gitu. Kemudian aplikasinya enak gitu ya dilihatnya, easy to use gitu ya, portable. Terus apa sih kalau Netflix tuh kalau beli paketnya bisa dipakai beberapa device gitu. Nah, tergantung harganya gitu kan. Nah, dan lain. Dan kemudian yang terakhir augmented product. Nah, ini biasanya value added ya. Value added-nya apa nih gitu. Nah, misalnya kalau bayar yang paling mahal gitu ya, bisa sampai layar tancap pun bisa tayang di sana misalnya. Gitu. Atau apalagi benefitnya iklan nggak ada sama sekali. Yang paling murah juga nggak ada iklan ya. Gitu. Kayak gitu. Nah ini misalnya easy payment access, no usage limit ya, misalnya kalau Netflix, ya, saya nggak tahu ya, emang ada limitnya ya, saya nggak tahu juga. Atau misalnya ada kategori-kategori di film yang nggak bisa ditonton, misalnya variasinya gitu. Nah kemudian product life cycle, nah di sini ya kita misalnya kita tadi bicara tentang lensa gitu ya, di level mana nih produk kita gitu. Nah seharusnya ya kita punya masing-masing itu di masing-masing produk punya life cycle produknya itu untuk kita tahu di mana gitu level produknya kita, dan kita tentu menentukan produk-produk yang punya keekonomisan dari sisi cost ya. Nah apalagi ini kan lagi jadi isu nih terkait dengan penggunaan lensa. Nah
itu juga produk life cycle itu bisa dijadikan alasan juga ya bagaimana kita mengenalkan dan kendalanya apa sih kenapa Arunika misalnya secara penjualan ini belum signifikan misalnya gitu. Apakah ada masalah di level introduction atau kenapa belum sampai ke level growth gitu. Nah, teman-teman ini kalau dari saya sampai dengan bab 3 tadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Satu jam 40 nih di sini. Saya tidak patok ya. Mangga. Yang tentang marketing itu seperti itu. Marketing Marketing design dokter tadi semua. mix. Oke. Produk, produk face price dan juga promosi. Nah memang kalau yang di kondisi market ini bisa dilakukan untuk semua layanan yang dilakukan ya secara keseluruhan. Namun untuk produk service kayak kita itu ada tambahan ya. Jadi ada tambahan 3 ya. Jadi tambahan mungkin ada people, ada proses sama dengan pretest yang kita ada operasi itu seperti apa yang dilakukan itu nanti akan masuk juga sehingga kalau katanya dengan layanan di kesehatan kalau kita itu yang menjadi salah satu maksud selain 4P ini kita juga memastikan people-nya siapa yang melakukan hal tersebut kemudian prosesnya seperti apa kemudian physical evidence atau perasaan yang dirasakan orang itu ketika melewati proses bisnis kita itu seperti apa ya jadi 7P ya. Ya, tadi pembedanya yang 4P biasanya yang semuanya bisa gitu ya, termasuk yang jasa. Tapi kalau jasa sendiri itu jadinya 7 ya. 7. Oke, kita lanjut ya. Ini yang terakhir nih. Udah slide keberapa ini? Karena tadi ada slide-slide yang ditambahin, jadi oke, ini yang terakhir nih. Service marketing ya. Jadi pendekatan marketing untuk produk dan jasa dengan extended. Nah ini yang 7P Mas. Nah ini perbedaannya jasa ya. Jadi kalau barang yang tadi kita bahas itu misalnya yang jual beli yang ada di marketplace gitu ya. Tapi ternyata jual jasa juga ya. Tapi bentuknya sebenarnya barang juga kalau misalnya voucher gitu ya. Atau paket tertentu yang harus ditebus di klinik misalnya gitu ya. Jadinya kan menggabungkan antara goods and service gitu. Tangible, nah ini biasanya jual barang gitu, terstandar dia gitu-gitu aja. Ada terkait misalnya barang rumah tangga atau apa ya. Nah, kalau di rumah sakit atau dunia kesehatan mata, misalnya kacamatanya, gitu ya. Nah, kemudian dan lain termasuk goods, ya. Kemudian production tidak sama dengan consumption, jadi terpisah waktu dan tempat. Nah, apa bedanya? Production and consumption. Kira-kira apa bedanya? Antara barang sama jasa. Kenapa? Antara barang sama jasa ya. Kalau produk kan nggak sama ya antara. Ya. Seru lah buat manis nih jawab sama saya. Oh iya. Kita udah tahu. Gak apa-apa juga. Sok. Kalau goods itu bisa tidak dalam satu tempat yang bersamaan. Misalkan kita makan bakso di Manugang nih. Iya. Bungkus dong. Yeah. Nah, saat dibungkus kualitas dan lain-lain itu tidak bisa dipastikan sama si manualnya karena kita nggak makan itu. Tapi kalau misalkan untuk service atau jasa kan, karena saat kita datang ke rumah sakit yang jual jasa itu berarti ya saat itu juga saat itu aja langsung diterima, langsung dirasakan gitu ya. Nggak bisa dibungkus ya. Nggak bisa dibungkus. Lalu ada yang bungkus lensa. Mau pulang. Oke, kemudian non perishable ya, dapat disimpan dan di inventory ya. Kita beli kadang-kadang kalau belanja di Shopee di apa gitu ya, nyampe ke rumah dibukanya sebulan kemudian. Pengalaman kan. Ini belanja apa kalau jadi ternyata bisa disimpan ya. Kalau yang di rumah sakit gitu ya,
itu ya biasanya berjarak waktu gitu ya, ada expired dan lain-lain. Oke, kalau untuk jasa, sehingga apa implikasinya? Nah, ini implikasi-implikasi yang harus kita perhatikan ya. Intangible ya, tidak bisa diinventory. Sebenarnya nggak semua berpatokan sesuai ini ya, karena jasa pun kalau yang benar-benar yang dirasakan jasanya tidak bisa diinventory, tapi kayak rumah sakit kan sebenarnya ada goods-nya juga gitu. Dan kemudian tidak bisa dipatenkan ya, keahlian bisa dipatenkan lah ya kalau dokter spesialis ya. Mungkin dalam bentuk jurnal gitu kan. Kemudian kualitas tergantung banyak faktor, karyawan mempengaruhi outcome. Nah, ini memang perbedaannya dengan jasa. Kalau produk itu kan kualitasnya terstandar gitu ya. Kalau di jasa beda poli, beda kualitas, ya kan? Beda dokter, beda yang dirasa dan yang di hati. Ya kan? Masya Allah. Akhirnya masuk Google Review bintang 1. Nah, kemarin ada pertanyaan tuh di grup RC, karena masuk dengan dalam standar akreditasi rumah sakit, salah satunya adalah melihat review di Google Maps. Ada yang protes, salah satu direktur di bawah RC. Saya nggak setuju nih ini dimasukin dalam pertimbangan akreditasi, karena orang banyaknya menyampaikan yang jelek-jelek aja gitu. Terus komen lah Direktur Sari Asi, Dr. Yahmin gitu. Sebenarnya bro katanya gitu, kita itu yang baik-baiknya juga banyak kok yang suka sama layanan kita. Cuman bad news it good news. Yang nggak disukai, orang yang nggak suka itu nulis. Masalahnya yang baik kagak nulis. Kata Dr. Yahmin, banyakin yang baik nulis. Gimana caranya? Gitu. Nah, itu seperti halnya yang kita lakukan. Ini orang-orang baik yang merasakan dan puas, mereka pulang happy bisa lihat, tapi tidak menyampaikannya, banyak sekali. Gitu. Nah, itu yang harus dimaksimalkan. Katanya bagus RSAW, tapi kok bintang 1-nya banyak. Bukan karena bintang 1-nya banyak, karena yang baik-baik nggak nulis. Gitu. Nah, itu yang disampaikan. Dan akhirnya diskusi RC ditutup dengan itu aja udah. Itu artinya kita bisa mengambil manfaat dari yang sudah kita lakukan. Yang penting tidak berbohong ya. Gitu. Apa yang disampaikan atau kita arah-arahkan membaik-baikan yang padahalnya tidak baik misalnya. Ya menurut saya tidak perlu juga bereaktif terhadap review-review yang jelek ya, cukup tanggapi dengan wise aja gitu. Bukan ngasih si wise ya. Dengan wise, dengan bijaksana dan ditanggapi gitu ya, nggak didiemin ya. Karena orang baper biasanya kalau didiemin munjak. Terus nah ini ada 3 tambahan yang tadi disampaikan oleh Pak Nas ya. Pak Nas memang selangkah ke depan. Jadi selain 4 yang tadi, itu ada 3 tambahan untuk jasa. Yang pertama physical evidence. Jadi ada nih terlihat, kemudian juga layanannya ada, bisa dirasakan, operasi bisa dilakukan gitu ya. Kemudian layanan, misalnya kalau untuk Arunika itu, beda ya. Layanan eksekutifnya, AC-nya tuh kayak ada manis-manisnya gitu. Saya nggak kepikiran. Di situ pula. Ada musiknya misalnya ya, ada aroma kalau masuk hotel gitu ya, mahal gitu ya. Pas masuk nih langsung ini kayaknya bayar pakai kartunya banyak nih kayaknya. Kalau di Total, aroma keringat. Panas ya. Orang BPJS baru pulang kan? Tidak boleh ada pembedaan layanan. Kecuali bayar lebih. Suka aneh ya BPJS. Aduh, astagfirullah. Kemudian apa lagi? Ya itu ya physical evidence yang bisa membedakan layanan itu menjadi worth it ya.
Kemudian proses ya, metode dan urutan sistem operasi. Truth sebenarnya, tapi moment of wow ya. Wow experience-nya apa gitu ya kalau atau langsung loncat gitu ya. Atau pintunya kebuka sendiri. Atau nggak ada orang tapi kebuka sendiri. Awal-awal gitu ya. Motor lewat. Motor lewat buka juga. Nah, jadi seperti apa perbedaan yang bisa kita tawarkan dari sisi 7P-nya nih untuk jasa. Kemudian people, karyawan frontlinernya. Jadi right person and right place on the right right man on the right place. Ya hire right people ya. Yang untuk LO seperti apa? Ya kalau Dr. Tajus tuh bilang kalau saya pilih yang di frontliner itu harus good looking, aku sendiri yang pilih. Oh gitu. Siap, Dok. Ya. Pokoknya tingginya guys, harus semampai, langsing, gitu-gitu lah. Dr. Tajus tuh setiap ketemu ngomongnya itu terus soalnya. Kayak apal kita. Ya, Dok. Dokter ini pasti udah sering juga. Iya, ya betul loh. Betul. Saya sendiri yang pilih. Gitu. Kalau yang lain silakan, apalagi yang back office silakan. Tapi kalau yang depannya etalase kita, saya yang pilih. Siap. Kemudian ini floor of service, core service-nya ya, produk inti yang dibeli pelanggannya apa ya? Ya dari sisi competitive advantage-nya apa ya? Dari sisi fasilitasinya dan enhancement-nya apa gitu ya. Kalau Pak Anas tadi yang disampaikan dalam positioning statement ya, itu adalah terkait dengan layanan cepat ya Pak tadi ya. Nah, layanan cepat berarti apa itu? Udah masuknya ke hospitality mungkin ya, karena kenyamanan dia dilayani dengan cepat misalnya. Itu yang kita jual sampai ke billboard misalnya. Sebelum Anda duduk sudah dilayani, misalnya gitu kan. Udah kayak Ratu Bilqis sebelum berkedip singgah sana pindah misalnya. Nah itu yang dijual atau misalnya paymentnya bisa menggunakan cicilan syariah tanpa bunga 18 bulan udah kayak apa ya? Oke, dan physical environment yang tadi yang service blueprint ini activity-nya yang bisa kita tawarkan dari sisi front stage activities, backstage activities yang bisa di breakdown ya sebenarnya nanti lebih detail. Nah, dalam pelatihan ini sebenarnya itu sampai dengan kita dibuatkan ada satu case, kemudian kemarin itu yang diangkat Puma. Ya, Puma di case-nya di India. Bagaimana strategi Puma di India dengan di negara lain. Kemudian kita diminta untuk buat STP-nya, dibuat positioning statement-nya, dan kemudian ya sampai turunan. Kita dibuat grup dan kemudian diskusi. Nah seperti itulah teman-teman untuk pembelajarannya di strategic marketing ini. Karena tujuannya adalah bagaimana kita memetakan itu sih segmen berarti. Marketing adalah disiplin strategik ya, mengarahkan proses pembuatan, penawaran sampai dengan pertukaran nilai ya pada siapapun ya. Tadi setelah 4C yang dari eksternal baru internal TOS ya, TOS. Kita analisa lingkungan dulu baru disesuaikan dengan strength dan juga weakness-nya kita. Dan juga nanti menggunakan 4C juga, di mana nanti yang C terakhir itu didasari pada point change, competitor dan customer-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penerapan STP untuk strategi pasar. Ini yang yang core-nya itu adalah dalam menerapkan strategi marketing adalah menetapkan STP-nya. Kemudian yang terakhir adalah menyesuaikan dengan marketing mix strateginya, mau dia produk atau goods,
physical product atau jasa 7P. Saya rasa itu saja teman-teman ya, sehingga konklusinya adalah fokus pada customer experience dan value creation. Nanti itu akan ada hubungannya nih value creation benar dengan apa Panas? Yang peta itu Canvas. Oke sih. Ya, bisnis model Canvas ya Dok ya. Bisnis model Canvas ya. Karena salah satunya adalah mengenai proposition value ya. Proposition value dalam mengisi bisnis model Canvas itu yang pertama yang harus dilakukan adalah create value. Itu saja teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Ini baru satu modul dari 5 modul. Semoga tidak membosankan dan saya berusaha untuk mengaitkannya dengan rumah sakit. Mohon maaf jika ada kurangan.